Hah? Halo, selamat datang di Jujur Spanish Channel. Kalau boleh, tolong bantuannya untuk tekan like, comment, share, dan subscribe. Oke, kali ini aku akan bawain film Stephen Chow, Love is Love. Film ini itu nggak seperti film Stephen Chow kebanyakan yang bergenre komedi. Film ini itu lebih mengarah ke kehidupan pernikahan, gitu. Jadi nggak usah basa-basi, langsung aja ke ceritanya. Di awal film terlihat dua sejoli lagi pacaran, di mana yang lelaki bernama Sui dan yang perempuan bernama Ti. Mereka lagi merencanakan masa depan, ya perkawinan gitulah ya. Sui itu anak yatim yang diurus oleh ayah Ti. Jadi sekarang Sui bekerja untuk ayah Ti. Ti punya adik cewek yang tahu rahasia bahwa Ti berpacaran dengan Sui. Ayah Ti nggak tahu ya. Kalau tahu pasti nggak setuju. Adik Ti menyarankan suatu ide di mana mereka bisa melakukan itu ya. Iya itu, hubungan badan. Supaya ayah Ti mau nggak mau harus menerima. Ti nggak yakin Sui mau karena Sui berbeda dengan pria lain. Tapi Ti mau mencoba. Benar, Sui bilang hal itu hanya boleh dilakukan setelah menikah, tapi setelah dipaksa bingung juga. Saat mau berciuman, ketahuan Ayati. Langsung Ayati marah-marah dan mengusir Sui, dan menarik Ti pergi. Sui sudah mau pergi, tapi disusul oleh Ti yang mau ikut Sui. Sui sebenarnya agak bingung, tapi adik Ti datang beri uang dan suruh mereka cepat pergi karena ayahnya mau datang. Jadi Sui dan Ti pergi. Setelah kejadian itu tentu saja Ti agak stres, tapi Sui maksudnya berjanji untuk menjaga Ti. Sesampai di kota Hong Kong langsung cari tempat tinggal, kos-kosan murah. Pemiliknya akan kita sebut Bapak Kos. Dan ada satu orang yang ngekos di sana, wanita yang bekerja sebagai perempuan malam sebagai penari. Bernama Nona Mabel. Selanjutnya Ti dan Sui beli kasur baru, lalu pulangnya persiapan untuk menikah, ranjang dan sembayangan. Setelahnya makan-makan menikmati makanan mereka. Besoknya cari pekerjaan tapi semua pekerjaan menuruti nggak prospek karena hanya jadi kayak bantu-bantu di dapur lah, kuli lah, petugas kebersihan lah. Ti mau ambil yang petugas kebersihan, tapi nggak mau Sui ditempatkan di bagian itu juga. Sampai disindir, nggak punya pengalaman, nggak punya keahlian, kok mau jadi arsitek atau akuntan, ya atau yang mau kerjaan kantoran gitulah. Jadi Sui belum bekerja, Ti bekerja sebagai petugas kebersihan di tempat bermain, di mana Sui malah sedang taruhan di sana yang nggak sengaja dilihat oleh Ti. Tentu saja Ti langsung sedih, Sui juga lihat hingga langsung sembunyi, dan kalah taruhan juga. Di luar, Sui melihat Ti menangis. Sui pun meminta maaf, berjanji akan mencari kerjaan. Besoknya, terlihat Ti tetap kabari ayah dan adiknya bilang kalau sudah dapat rumah baru yang luas dan kalau mau kunjungi nggak apa-apa. Tiba-tiba Su datang bawa surat dari perusahaan perhiasan yang dia lamar dengan posisi sebagai eksekutif magang. Tapi karena suratnya bertuliskan bahasa Inggris, tentu saja nggak bisa baca. Minta tolong bapak kos yang ngerti, ternyata undangan untuk wawancara. Sui pun datang untuk wawancara menemui Pak Wong yang berkata, yang penting dalam kerja di sini itu kejujuran, kejujuran, dan kejujuran. Sui berkata bahwa dia orang yang jujur. Pak Wong pun berkata, kalau mau kerja bayar dulu 20.000 dolar Hong Kong. Tentu saja nggak punya uang, tapi tetap berusaha mencari. Sampai ayah dan adik Ti datang. Ayah Ti nyindir, mana ini rumah indah? Ayo kalau nyesel pulang. Tapi Ti tidak mau dan suruh Sui berikan ayahnya teh sebagai penghormatan sebagai mantunya. Yang kalau diminum artinya diterima sebagai mantu ya. Awalnya ayah Ti nggak mau, tapi setelahnya mau kok. Ti minta tolong pinjam 20.000 dolar pada ayahnya yang dijawab, ini saatnya buktikan. Bila mampu carilah sendiri. Jangan suruh istrimu memohon pada ayahnya. Jadi ditolak ya.
Ti yang berniat membantu minta tolong pada Nona Mabel dan diarahkan untuk kerja sebagai penari saja. Akhirnya Ti mau menari tapi berjanji tidak akan khianati suaminya. Sampai terkumpullah $20.000 yang langsung diberikan pada Sui beralasan kalau dia menang lotre. Jadi Sui pun besok kerja di perusahaan perhiasan itu. Sui diberi kerjaan hitung pendapatan tahun pertama perusahaan itu. Walau mestinya itu tugas akuntan, tapi Sui tetap kerjakan sampai malam, sampai lembur, dan akhirnya selesai ditunjukkan pada Pak Wong yang menyuruhnya untuk menghitung ulang padahal sudah malam. Malam itu, Sui naik lift sendiri bertemu dengan wanita bernama Kwan yang sedang dikejar pacarnya, berusaha jelaskan tidak ada apa-apa di antara dia dan wanita lain. Dan sebenarnya semua salah Kwan karena sibuk bekerja. Kwan pun menutup pintu lift dan menangis. Sui berikan sapu tangan, tapi tiba-tiba lift rusak. Kwan tetap nangis sampai dihibur oleh Sui. Dia tadi mau jelaskan, mungkin karena ada aku, kita harus optimis dalam hidup ini. Kwan berterima kasih dan tanya apa Sui kerja di gedung ini. Sui pun ingat akan kerjaan menghitungnya. Dan Kwan juga harus ketemu klien, maka Sui anjurkan untuk memanjat. Kwan bisa keluar dan saat mau bantu Sui, Sui bilang gak usah karena kan Kwan ada janji. Kwan berkata, kapan-kapan ayo minum. Tapi gak ada waktu dan tempatnya. Jadi ya... beneran janjian kah itu? Belum lagi Sui melihat kalung Kwan ketinggalan. Ti sedang kerja temani klien, tapi selalu punya alasan untuk tidak lebih jauh. Mari keesokannya di mana Sui selesai hitung dan tabrak Kwan hingga kalkulatornya mati. Dan itu artinya dia harus menghitung ulang. Sui agak marah panggil Kwan, tapi yang ada Pak Wong yang datang dan marahi Sui karena ternyata Kwan adalah putri bos. Sui tegang karena takut dipecat. Kwan gak kenal Sui karena kan kemarin Sui banyak bawa barang hingga menutupi mukanya. Dan setelahnya lampu juga mati kan. Sui dan Kwan ketemu lagi di lift. Rusak lagi liftnya. Sui suruh Kwan manjat lagi. Kwan langsung tanya, "Loh kok tahu?" Dan lampu pun menyala. Sadarlah Kwan kalau kemarin itu Sui. Kwan berusaha kejar Sui dan satpam berikan kalungnya, bilang itu tadi dititipkan oleh Sui. Setelahnya Kwan mengejar Sui, tapi karena Sui jual mahal, marah juga Kwan. Akhirnya Sui yang jadinya mengejar Kwan dan meminta maaf dan memohon untuk tidak dikeluarkan. Tentu saja nggak dikeluarkan ya. Sejak itu kerjaan Sui sepertinya semakin baik, karena bisa ajak Ti makan di restoran mewah yang malah ketemu klien Ti. Untung Sui ke WC dan Ti datangi kliennya. Akui Sui sebagai saudaranya dan tolong jangan bilang apa-apa pada Sui. Sui memang lihat ya dan tanya juga, tapi Ti bilang, "Kamu selalu lupa kalau aku beritahu. Buat apa aku kasih tahu terus?" Lalu datang juga Kwan yang ternyata bertemu klien Ti karena urusan pekerjaan, jadi malah makan bersama mereka berempat. Ti memperkenalkan diri sebagai saudara Sui. Selesainya Sui yang agak curiga dan mungkin sedikit marah bertanya, "Jadi di situ Ti jujur?" Tentu saja Sui marah dan mau marahi Nona Mabel, tapi Mabel belum pulang. Ti berkata, "Bukan salahnya, kan aku yang minta tolong. Lagian aku nggak pernah khianati kamu." Sui tetap marah-marah sampai Nona Mabel datang. "Aku harus jaga dia tiap hari tanpa bayaran. Istrimu dapatkan uang agar kamu dapat bekerja. Kamu harusnya berterima kasih pada istrimu." Sui keluar marah-marah, disusul bapak kos yang menasehati bahwa Sui beruntung punya istri yang cinta padanya, dan suruh Sui minta maaf. Sui pun akhirnya meminta maaf buat Ti menderita, dan mereka pun berbaikan. Besoknya Sui kerja keras agar Ti tidak menderita. Belajar cara pakai komputer, semakin lama semakin dekat dengan Kwan, bahkan jadi asisten Kwan gantikan Pak Wong sampai Sui berhasil pindah apartemen baru. Dan Ti juga berhenti kerja di klub malam. Saat Kwan ajak Sui ke pesta, bertemu dengan mantannya yang pamer kekasih baru. Sui pun bantu berkata, "Aku sudah usir penggemarmu." "Wah, kalian masih berteman ya? Walau kamu sudah diputuskan?" "Bagus-bagus." Sampai kekasih barunya berkata, "Hah? Kamu diputuskan?" Sui berkata lagi, "Ya karena itulah dia mau sama kamu, yang cuma mau sama dia." Mantan kekasih Kwan berkata,
Enak aja, banyak wanita yang mau denganku. Tambah marah kekasih barunya dan pergi. Kuan berterima kasih pada Sui. Sui hanya minta ditraktir. Lalu saat acara makan-makan kantor di mana Sui ajak Ti, Kuan kenalkan Ti pada pria lain untuk dijodohkan sambil ajak Sui menari dan memberitahu tentang hal itu. Sampai langsung tegang si Sui. Tapi pria yang dikenalkan pada Ti tidak tertarik pada Ti karena menurutnya Ti malu-maluin. Makan kaviar kok disuruh masak hingga matang dulu. Saat di WC, Sui mendengar bahwa intinya Sui dan istrinya itu malu-maluin. Sui pun mendatangi istrinya yang sibuk makan. Gak mau rugi. Sehingga Sui juga terlihat agak malu. Besoknya saat ulang tahun perkawinan Ti dan Sui, Ti ajak ayah dan adiknya datang untuk makan-makan. Tapi ternyata Ti nggak bisa pulang karena ada janji. Yang ternyata diajak makan Kuan yang mau ajak Sui pergi kerja di Singapura bersamanya sekalian untuk menjaganya. Sesudah makan-makan, Ti yang antar ayah dan adiknya melihat Sui diantar oleh Kuan. Ti nggak enak hati karena kok pergi dengan Kuan dan bahkan nggak ingat ulang tahun perkawinan mereka. Apalagi saat ditanya, Sui juga bohong. Ditanya, pergi dengan siapa? Dijawab klien. Ditanya lagi, hanya berdua? Dijawab, iya. Ti tentu saja sedih dan tanpa sengaja Sui melihat kalender dan sadar hari itu adalah hari ulang tahun perkawinan mereka. Sui pun langsung meminta maaf. Ti berkata, aku merasa lebih bahagia waktu tinggal di kos-kosan dulu. Diperlihatkan besoknya Sui langsung menolak ajakan Kuan untuk ke Singapura karena mau menjaga Ti. Besoknya Kuan tanpa sengaja bertemu Ti. Kuan berkata, sebenarnya Sui ku ajak ke Singapura tapi ditolak. Tapi harusnya kan Ti nggak halangi Sui karena kan harusnya yang jaga Ti adalah suaminya. Waktu di rumah, diperlihatkan Sui sedang mencari tabletnya, tapi Ti nggak ngerti tablet itu yang gimana. Setelah dijelaskan, sepertinya Ti ingat adiknya yang ambil karena suka dan diperbolehkan oleh Ti untuk dibawa pulang. Langsung Sui marah, bertengkarlah mereka, bertengkar hebat. Ti yang sedih pulang ke tempat ayahnya, berkata kalau lagi tengkar dan kali ini berbeda. Tapi nggak mau cerita jelasnya gimana karena Ti malas membahas hal itu. Hanya minta tolong ayahnya untuk jangan salahkan Sui. Sui bahkan nggak susul Ti. Tetap kerja seperti biasa hingga adik Ti datangi Sui berkata bahwa kakaknya sudah pergi. Sambil kembalikan tabletnya sekaligus nyindir. Sui sudah dapat keinginannya, hidup kaya dan bisa pergi dengan Kuan. Tega sekali, kakaknya padahal sudah berbuat semuanya untuknya. Sekarang saat Sui sudah hidup layak kok malah meninggalkan kakaknya. Sui sebenarnya tanya di mana Ti. Tapi adik Ti nggak tahu. Diperlihatkan setahun kemudian Sui di Singapura ikut Kuan. Tetap tiap hari Sui berusaha menelepon ke Hong Kong untuk mencari tahu keberadaan Ti. Kuan sudah punya pacar baru. Setahun kemudian Sui kembali ke Hong Kong. Jalan-jalan ke kosnya dengan Ti dulu. Saat mengenang tiba-tiba kok kayak lihat Ti yang langsung dia susul. Basa-basi tanya kabar dan kemana saja Ti selama ini. Ternyata Ti keliling dunia dan baru kembali sekarang. Lalu Ti pamit pergi. Sui termenung sebentar, tapi susul lagi berkata, Kuan sudah mau menikah. Ti berkata, oh tolong sampaikan selamat ya. Lalu Ti pergi lagi. Sui kejar lagi tapi nggak menemukan Ti, padahal Ti di belakangnya. Jadi di sana mereka pun berbaikan. Oke, sampai di situ ceritanya. Gimana nih menurut kalian? Menurut kalian Sui salah nggak? Ya udah deh, sampai di sini. Terima kasih bagi kalian semua yang udah nonton dan jangan lupa untuk nantikan video-video dari aku terus. Dadah!